Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil wala fis sama wa huwas samiul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa hadir dalam rangkaian ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Alhamdulillah kita bisa salat berjamaah, bisa dilanjut dengan zikir, dilanjut dengan kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya, yang memberikan nasihat kepada kita semua, memberikan perintah untuk senantiasa kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat ketika kita taat, hadirin, itu adalah nikmat terbesar. Seseorang ketika dimudahkan untuk taat kepada Allah, memenuhi perintahnya, itu adalah kenikmatan terbesar. Itu rezeki yang terbesar. Jadi rezeki itu tidak hanya harta saja, tapi dalam bentuk hidayah pun itu adalah rezeki yang terbesar. Mudah-mudahan hadirnya kita di Masjid Baitur Rahim ini adalah dalam rangka kita pengabdian kita sebagai hamba Allah dan sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga kepada kita semua selaku umatnya yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya senantiasa bersolawat kepada baginda kita. Dan esensi daripada kita bersolawat selain perintah, kita juga diingatkan untuk senantiasa kita taat dan patuh pada perintah daripada baginda Rasulullah SAW. Wa may yuti'ir rasul, kata Allah dalam Al-Quran, barang siapa yang taat kepada Rasul, faqad ata Allah, maka sungguh dia sudah taat kepada Allah SWT. Mari kita ucapkan salawat kepada baginda kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini marilah kita akan coba mendengarkan, membahas bagaimana Allah dan Rasul-Nya menyampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan bisa sampai pada waktunya. Yang pertama adalah adab bertetangga, dan yang kedua adalah adab kepada guru kita. Kita tahu bahwa adab ini sangat penting. Kemarin sudah dijelaskan bahwa adab ini lebih tinggi daripada ilmu. Jadi al-adabu fawqal ilmu. Jadi adab itu di atas ilmu. Karena salah satu yang perlu diperhatikan dalam diri kita itu adalah bagaimana Allah dan Rasul-Nya memerintahkan, dan itu dalam bentuk menjadi adab kita. Tata cara kita dalam melaksanakan perintah.
Salah satunya adalah kita dalam bertetangga. Ini saya sampaikan ya, mudah-mudahan ketika disampaikan ini kita bisa melaksanakannya apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Dalil Al-Qur'annya, jadi ada dasarnya. Ketika kita diperintahkan bahwa kita harus berbuat baik kepada tetangga, itu perintahnya dari Al-Qur'an. Suratnya adalah surat An-Nisa, surat keempat ayat 36. Jadi di sini hadirin berbahagia, Allah memerintahkan bahwa kita harus berbuat baik, harus melakukan kebaikan, harus melakukan interaksi sosial, kesolihan sosial kepada tetangga. Kalau ini kita tidak lakukan, berarti kita sudah tidak solih secara sosial. Sedangkan hasil dari ibadah kita tadi aja, sholat subuh yang kita lakukan, itu adalah dampaknya kepada hablum minan nas. Bagaimana kesolihan sosial kita. Salah satunya adalah bagaimana interaksi kita kepada tetangga kita. Kalau masih belum betul, belum bisa, maka ayo kita bertaubat, kita mulai lembaran baru kembali. Kalimatnya begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat 36 ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Allah memerintahkan untuk beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukan. Ini perintahnya selalu begitu ya. Kayak kemarin juga wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah ketika memerintahkan untuk yang lainnya selalu memerintahkan, aku perintahkan kepada Allah itu adalah untuk beribadah dan tidak boleh menyekutukan. Makanya dosa terbesar dan tidak akan pernah diampuni dosa itu ketika seseorang menyekutukan Allah, musyrik. Walaupun musyrik ini banyak bentuknya. Dibagi ada syirkul akbar, syirik besar, ada syirkul asghar. Nanti kita pembahasan. Perintahnya yang pertama dalam surat An-Nisa ini. Kedua, wa'budullah. Ya. Wa'budullah perintahnya jangan beribadah kepada Allah, wabil walidaini ihsana. Yang kedua adalah berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ini perintah untuk berbuat baik sebetulnya. Kemarin kita sudah membahas bagaimana adab kita sebagai seorang anak kepada orang tua kita. Kalau kita memenuhi adab itu, berarti kita menjadi anak-anak yang berbakti, anak-anak yang solih dan solihah. Kalimatnya adalah aset terbesar yang nanti menjadi tabungan kita di akhirat dan menolong kita bagaimana kita bisa menghasilkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Ciri anak yang soleh dan solehah itu adalah dia pasti berbaik, berbakti kepada orang tua. Berikutnya di sini yang ketiga perintahnya adalah wabidil kurba, berbuat baik itu kepada kerabat. Jadi hadirin, kerabat ini yang ada keterkaitan dengan darah kita. Yang paling langsung adalah orang tua tadi, terus yang kedua adik kakak. Adik dan kakak kandung itu adalah kerabat kita. Lalu lanjut lagi kepada paman, bibi, ponakan, adik sepupu yang disebut kerabat. Ya, makanya menyambungkan silaturahmi kalimatnya. Rahmi, rahim salah satunya. Kalau menyambungkan kita sebagai muslim, ukhuwah Islamiyah sebetulnya. Silaturahmi ini adalah menyambungkan rahim. Mereka yang dekat kerabat. Tapi bahasa kita maka siapapun silaturahmi enggak apa-apa. Itu adalah perintah. Jadi hadirin berbahagia. Jadi masih sekarang terjadi banyak adik kakak yang bersaing dalam urusan dunia. Bersaing dalam urusan dunia pokoknya. Akhirnya terjadilah konflik. Padahal ketika kita memutuskan silaturahim kepada kerabat kita,
itu berarti kita sudah dosa besar sebetulnya. Makanya menjaga silaturahim kita kepada kerabat kita itu adalah perintah dalam agama. Bahkan di dalam hadis itu tidak beriman seseorang ketika memutuskan ya silaturahim kita kepada kerabat kita. Nah di sini perintahnya wal yatama wal masakin. Jadi lengkap ya Al-Qur'an ini, harus berbuat kepada anak yatim, kepada fakir miskin. Ini pernah kita bahas bahwa barang siapa yang menghardik anak yatim, barang siapa yang menelantarkan anak yatim, orang-orang yang tidak mampu, sebetulnya itu sudah menistakan agama, sudah mendustakan agama. Ya. Nah, di sini yang perintah yang berikutnya adalah wal jaril qurba, wal jaril qurba wal jaril junub. Perintahnya adalah dalam Al-Quran ini berbuat baik kepada tetangga dekat dengan tetangga yang jauh. Ya, kalau saya dengan Pak Iwan itu termasuknya jaridil qurba, tetangga dekat dengan Pak Dadi. Itu ada perintahnya. Tapi yang terjadi fenomenal di masyarakat, banyak orang yang konflik dengan tetangga. Urusan masalah hal yang sepele sebetulnya, sehingga terjadi konflik di antara tetangga itu salah besar, dosa besar. Bahkan kalau kita lihat dari Rasulullah SAW, dosa ke tetangga itu 10 kali lipat dosanya. Berbuat baik itu 10 kali lipat berbaik. Itu hadisnya Rasulullah SAW. Jadi kalau kita mengambil sesuatu itu kan dosa besar. Mengambil sesuatu yang bukan haknya ke tetangga itu adalah 10 kali lipat dosa besar. Makanya ini luar biasa. Yang pertama itu, ada sebuah cerita, ada seorang ulama ya, namanya Abu Hanifah. Jadi Imam Hanifah ada mazhab Hanafi kan, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Ini ulama besar, mujaddid kalimatnya, imam mujaddid, imam pembaharu. Dalam ceritanya ini saya juga dengar dari ulama ya, bahwa Ibu Hanifah itu ceritanya beliau itu bertetangga, lalu tetangganya itu memberikan dampak sehingga rumahnya bocor, ngecelak. Saking dia itu bahwa tetangga itu adalah memberikan perintahnya dari Allah dan Rasulnya itu luar biasa, maka dia tidak sampai menyampaikan kepada tetangganya karena ditakutkan jadi konflik gitu ya. Ketahuannya setelah beliau almarhum, setelah meninggal baru tetangga itu tahu ternyata selama bertahun-tahun ini rumahnya itu memberikan dampak kebocoran kepada tetangganya. Ini kan luar biasa untuk menjaga itu sebetulnya. Ayo orang banyak emosian ya, seetik dengan tetangga, padahal tidak perlu harus begitu. Ini contoh ulama besar yang harus kita contoh ya. Dan mereka memang salafus salih ya, orang-orang yang hebat ya. Tapi ini yang perintah dari agama itu bahwa kita harus berbuat baik kepada tetangga dekat. Kalau junub tetangga jauh ya satu RW lah. Saya dengan RT 4 itu adalah jauh, tetapi masih satu tetangga. Maka harus berbuat baik. Jadi itu ya. Yang pertama adalah kita bahwa melakukan kebaikan dengan tetangga, dasarnya pertama adalah perintah. Ya, kalau sudah dasarnya perintah ya samina wa ata'na, kami dengar ya Allah, kami dengar ya Allah dan kami taat. Hati-hati dalam bertetangga. Berikutnya, yang kedua, poin kedua, berbuat baik kepada tetangga itu adalah tanda keimanan. Ini kan bahasa dalam agama itu, seseorang disebut iman, ini kalimatnya. Seseorang disebut iman apabila dia dengan tetangganya baik. Kalau kita bertetangga tidak baik,
maka itu tanda kita tidak memiliki iman sebetulnya. Ini kan Rasulullah yang menyampaikan, hadis Nabi Muhammad SAW, hadis riwayatnya Imam Bukhari dan Muslim. Kesempurnaan Islam, kesempurnaan iman itu terukur dalam kesolihan sosial. Kesolihan sosial itu dalam bertetangga. Kalau ada di kita ini bertetangga, konflik, saling iri dengki, saling bersaing sehingga tidak akur, berarti bisa dikatakan tidak sempurna iman seseorang itu. Makanya nanti bercermin aja. Kalau kita masih suka julidan kepada tetangga, tidak pernah mau menyapa, bahkan jadi bertengkar, maka berarti tanda keimanan kita itu bisa dikatakan turun derajat, yankus bahasa, ya. Rasulullah mengatakan begini, "Man kana yu'minuna billahi wal bil yaumil akhir." Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, coba bayangin hadirin. Sampai Rasulullah mengatakan, barang siapa nih lu beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, yaumil qiyamah, yaumil akhirat, fa yudijahu, maka jangan pernah menyakiti tetangganya, harus baik. Jadi ini tanda keimanan. Makanya bisa terukur sebetulnya iman kita. Tadi saya bacakan dalam salat subuh tadi, rakaat pertama itu sebetulnya itu surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 1 sampai 5. Di situ ada kalimat ulaika humul mu'minuna haqqan. Sesungguhnya tadi yang disebutkan Allah itu dalam ayat 2 dan 3 itu mereka mukmin yang sempurna. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Allah pasti angkat derajatnya, berikan ampunan. Kalau iman kita sempurna hadirin. Nah, salah satu yang merusak keimanan kita itu banyak sebetulnya. Salah satunya dalam Al-Quran ini adalah ketika kesolihan sosial kita pada saat kita berinteraksi dengan tetangga tidak baik. Makanya nanti kita coba lihat ya adabnya. Ya, jadi hati-hati ya. Jadi kalau kita ada konflik dengan tetangga, ada clash dengan tetangga, itu menandakan iman kita itu tidak sempurna. Bahkan nanti dalam hadis yang lain, la yu'min, 3 kali Rasulullah, la yu'min, tidak beriman. Naudzubillah min dzalik ya. Semoga Allah jauhkan. Makanya setelah mendengar ini, ayo kita bertetangga dengan baik. Nah, Rasulullah SAW sampai mengatakan begini dalam hadis Rasulullah SAW. Tadi Al-Quran ya memerintahkan, perintahnya kewajiban kita untuk berbuat baik kepada tetangga dekat ataupun tetangga jauh. Ya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, baginda kita bersabda begini, "Mazal Jibril yusini." Malaikat Jibril teh cenah sok wasiat wae ka saya teh. Jadi kan staf khususnya baginda kita, baginda Muhammad SAW itu adalah Jibril. Malaikat Jibril ini petugas Allah yang diturunkan untuk mendampingi baginda Rasulullah, memberikan wahyu. Jadi dia selalu, Jibril itu mewasiatkan kepada Rasulullah itu sampai katanya terkait masalah tetangga, sampai ya di sini bil jari terkait masalah tetangga, sampai bahwa mengira bahwa tetangga ini akan diberikan hak waris. Coba bayangin. Jadi kalau malaikat Jibril itu ngasih wahyu kepada Allah melewati malaikat Jibril ya, menyampaikan wahyu kepada Rasulullah bahwa terkait masalah tetangga, seolah mengira Rasulullah itu bahwa tetangga itu menjadi waris, mendapatkan hak waris. Wah, lamun gitu enaknya mun tetangganya ngubeunghar ya. Nungguan maut ya, nang waris ya. Karena warisan itu yang membagi Allah.
Jadi hanya kerabat aja ada ya. Surat An-Nisa, surat keempat ayat 11-12 itu wasiat kita terkait masalah waris. Ini menandakan bahwa sangat penting sekali kita berbuat baik kepada tetangga. Makanya ini adalah menunjuknya ke saya menyampaikan untuk supaya kita berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai malaikat Jibril pun saking seringnya mungkin ya menasihati Rasulullah, bukan menasihati, memberikan wasiat kepada Rasulullah itu, sehingga tetangga itu seperti mau dapat hak waris, namun tidak ya, karena waris itu yang keterikatan dengan darah. Bahkan anak tiri aja kalau kita nikahi janda dengan bonusnya 2 anak ya, nah, kalau nikahi janda kan bonus ya, ada bonusnya itu nggak dapat hak waris ya. Tapi kita berkewajiban untuk mengurus daripada anak sambung kita. Ya, yang berbahagia menunjukkan bahwa betapa besar kalimatnya, bahwa hak tetangga dalam Islam. Jangan menyepelekan ini, karena yang akan menjerumuskan kita nanti di akhirat nanti, pada saat sudah melakukan perjalanan menuju Allah, mudik ke kampung kita, kampung akhirat, adalah hati-hati dengan tetangga kita. Gitu ya. Nah, makanya yang pertama kita akan mencoba bentuknya gimana sih yang disampaikan baginda kita kepada kita terkait adabnya dengan bertetangga. Yang pertama nih sampaikan, ini saya kan cuma hanya membacakan ya hadirin, mudah-mudahan saya bisa dapat hidayah supaya melaksanakan. Dengan tetangga itu yang pertama ingat nih, tidak mengganggu tetangga. Tidak mengganggu tetangga. Mengganggu tetangga itu kategorinya dosa besar. Mengganggu itu di sini dalam bentuk suara, ya, bau, keciuman, perbuatan, ya, menyakitkan kepada tetangga. Makanya suka aneh kalau ada tetangga ketika dia menyetel musik terlalu keras ya, sehingga tetangga itu bisa terganggu dengan suara bisik itu. Etika dan adab. Makanya pejabat yang nanti bisa memberikan himbauan supaya bertetangga dengan baik itu adalah Pak Ketua RT, Pak Soeharto ini wah paling mulia. Pejabat yang paling mulia itu adalah Ketua RT. Karena bagaimana memberikan menengahi semua permasalahan yang ada di tetangga. Rasulullah SAW bersabda nih kalimatnya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu la yu'min, kata Rasulullah, tidaklah beriman. Hadirin, ini nasihat buat saya, buat kita semua yang mendengarkan, baik di dalam medsos ataupun dalam yang terdengar dalam suara ya. Wallahu la yu'min sampai Rasulullah 3 kali. Bayangin kalau Rasulullah sudah 3 kali menyampaikan, berarti ini sangat penting bagi kita. Jangan pernah menyepelekan ini, bahkan jangan jadi cuek. Ya. Karena ketika kita cuek, jadinya nanti dosa besar. Sholat yang kita lakukan, baca Quran yang kita lakukan rusak. Ya. Karena kita disebutkan oleh baginda Rasulullah tidak beriman. Bahkan Rasulullah SAW pernah dalam hadisnya, itu kalimatnya, ada seorang sahabat yang curhat kepada Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, ada perempuan katanya nih, tetangga saya, gitu kan, hebat sholatnya, hebat pokoknya segalanya ibadahnya, tapi dia menyakiti tetangga. Apa? Dia ahli nar. Rasulullah kata, dia ahli neraka. Jadi itu Rasulullah yang menyampaikan bahwa ketika seseorang kualitas ibadahnya hebat, lalu perilakunya masih menyakiti tetangganya, maka dia ahli nar. Dia adalah ahli neraka. Naudzubillah min dzalik, ya Allah. Jadi nggak ada gunanya itu sholatnya, baca Qurannya, pahalanya bukan sia-sia ya. Takutnya jadi
memang tidak berdampak. Ibadah itu hablum minallah itu harus melahirkan hablum minannas. Rasulullah mengatakan gitu, wallahu la yu'min, 3 kali. Wallahu la yu'min, 3 kali. Lalu beliau menjawab, Rasulullah, kenapa ya Rasul? Kata siapa? Para sahabat itu. Alladzi la ya'minu jaruhu bawa'iqahu, katanya. Bahwa tidaklah beriman orang yang bertetangga yang tidak merasa aman dari tetangga lainnya. Jadi saking Rasulullah mengatakan ini lamun tetangga ngeganggu ka tetangga lain teh lamun merasa tidak aman ya. Namun ayana dia tuh ya si eta datang gitunya. Berarti sok ngeganggu kata tetangga, kata Rasulullah la wallahu, demi Allah kata Rasulullah, la yu'min, tidak beriman. Makanya saya pernah menyampaikan dalam sebuah ceramah itu, dan saya sebagai target di setiap saya memimpin sekolah itu adalah 3 sa. Saya pernah menyampaikan di sini pun. Saya aman bagimu. Nah, jadi kita itu kalau bertetangga harus aman, tidak menyakiti, salam, tidak mengganggu. Makanya kalimat Rasulullah dalam hadis al-muslimu man salimal mu'minun min lisanihi biyadihi. Keselamatan seseorang itu, seorang muslim itu ketika dia selamat dari temannya, dari tetangganya, pokoknya selamat dari kaum muslimin dari apa? Lisan dan perbuatan. Makanya ketika kata Rasulullah, wallahu la yu'min, demi Allah tidak beriman, wallahu la yu'min sampai 3 kali, ketika kita membuat tidak nyaman kepada tetangga. Wahai kaum muslimin rahimahumullah, hati-hati bertetangga itu. Kalau bisa jadi diobrolin, saling memaafkan, saling menghargai, ya. Ini hadisnya begitu kalimatnya. Jadi jangan mengganggu, jangan menyakiti, jangan sampai perbuatan kita membuat tidak nyaman kepada tetangga kita. Berikutnya, yang kedua adabnya, ini nih yang saya malu kalau membaca ini. Yang kedua itu, Rasulullah mengatakan bahwa kita harus berbagi makanan atau rezeki kepada tetangga. Ini ya, aduh saya juga pribadi nggak bisa banyak seperti ini. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim begini, Rasulullah SAW, ada Abu Zar. Abu Zar itu sahabat terbaik ya. Nah, datang Tuhan. Ya Abu Zar, kata Rasulullah itu, idza tabahta marqa fa'aksar ma'ahu. Nah kalimatnya gitu. Katanya gini, kata Rasulullah, hei Abu Zar, lamun kamu jana masak, fa'aksarhu bil mau, perbanyak kuahnya. Itu bahasa kiasan sebetulnya. Maunya mereka kuah na unggul ya. Gitu. Karena kita tuh suka ada perasaan yang nggak enak kalau mau ngasih. Ada niat mah, tapi ente wae. Jadi kalimatnya itu bahwa perbanyaklah airnya. Nah di sini wa ta'ahad jironaka, untuk supaya kita bisa ngasih jironaka itu tetanggamu. Ya, ini kan bahasanya bahwa kita diperintahkan untuk berbagi. Berbagi itu kepada tetangga itu adalah sangat penting. Makanya kalau perut kita kenyang, tetangga kita lapar, hati-hati itu kekenyangan kita. Naudzubillah min dzalik, semoga Allah jauhkan ya dari sifat itu. Jadi adab yang kedua, hadirin yang berbahagia, ini nasihat buat saya ya, bahwa ketika Rasulullah memberitahu kepada kita jangan tidak berbagi. Jadi kalau masak nanti mah namanya saklodeh, perbanyak kuahnya, perbanyak juga sayurannya, bagi-bagi ke tetangga. Makanya kalau
beli duren karasamanya tetangga beli duren yang sampah nak tempo dia sampahnya. Makanya beli duren itu mendingan beli di tempat lah gitu ya, lah dibawa ke imah karena kecium. Kadang suka nggak enak. Tapi ada orang yang nggak enak santai-santai aja bawa aja gitu ya, ada yang beli. Bahkan banyak seperti itu. Gitu ya. Hadiah berbahagia itu yang kedua. Yang ketiga, ini nih kalimatnya. Yang ketiga itu Rasulullah mengatakan tidak iri atau hasad. Inilah yang membuka kunci dosa kita kalau kita iri dan dengki. Iri itu dengki atau hasad ya kepada tetangga. Kalau dengar ceramah para ulama yang suka bodor, suka-sukanya tetangga meli kulkas, urang anu kapanasan gitu ya. Tetangga meli sesuatu urang anu panas teh. Jadi gini nih, sebelum saya bacakan hadis, ada sebuah cerita. Rasulullah lagi ngariung ya dengan para sahabat dalam hadis itu. Wahai para sahabatku, nanti akan datang di pintu itu ahli surga. Wah, kaget kan ya? Coba kalau Rasulullah sudah ngomong begitu, menyampaikan begitu, ya udah dipastikan masuk surga. Makanya banyak para sahabat yang dijamin masuk surga dengan ucapan daripada baginda Rasulullah. Penarungguannya, lihat nih, masuk tuh di pintu kan, pintu Nabawi, Masjid Nabawi banyak ya. Sekarang ada berapa tuh yang sudah kesana? Jadi pintunya ada berapa ya, kalau saya nggak hitung waktu itu, pokoknya yang banyak. Datanglah orang itu, ternyata bukan sahabat yang terkenal. Pokoknya masuk aja tidak diceritakan. Nah, waktu itu ada sahabat yang penasaran. Wah, kok bisanya dia ahli surga gitu ya. Makanya dia berkunjunglah ke rumahnya dan meminta izin untuk menginap dan ingin mengetahui amalan apa sampai Rasulullah mengatakan dia itu ahli surga gitu. Ternyata setelah 3 hari dia bertanya, kok nggak ada amalan yang istimewa, katanya gitu. Nggak ada di itu. Tahajudnya biasa aja, lebih hebatan sahabat. Tahajudnya tidak 3 hari itu tahajud terus ya. Pokoknya nggak ada yang istimewa. Ternyata dia pas waktu mau pulang berkatalah kepada orang tersebut, saya nginep tadi kemarin Rasulullah mengatakan kamu tuh ahli surga cina gitu. Nah, si amalan kamu teh gitu. Dia tersenyum lah, lalu menyampaikan ternyata amalannya kalimatnya begini, dia bahagia nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Jadi ikut bahagia. Itu pernah iri dengki lah itulah. Kamu guys iri dengki malu guys ya. Nya urang anu stres ya. Urang anu stres karena lihat orang lain. Rasulullah SAW bersabda, ini kalimat ini memang luar biasanya, kesolehan sosial nih bahasanya. Banyak orang tuh yang masih gagal di situ ya, walaupun dia ahli ibadah. Saya katakan nih, banyak orang yang gagal kesolehan sosial dalam bertetangga, walaupun dia rajin ibadah. Ibadah nate ritual saja. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Muslim bahwa ya kalimatnya Nabi SAW mengatakan, la hasadu, janganlah kamu hasad ya. Kalimatnya itu, wala tabaghadu, jangan saling membenci. Wow, ya, lengkap ini hadisnya. Wala tadabaru, katanya, janganlah kamu saling memutuskan hubungan. Wa kunu ibadallahi ihwana, terkait kepada persaudaraan kepada tetangga. Jadi dilarang keras oleh Rasulullah untuk iri dan dengki. Jadi makanya hati-hati nih, hati kita olah, karena hasad itu, definisi daripada hasad itu kita tidak ridho atas nikmat yang Allah berikan kepada orang lain atau kepada tetangga kita, bahkan keinginan kita mah pinginnya hilang gitu ya. Kan gitu ya, hasad pisan mah. Lamun Allah teh ngasih we, oh mana dibarewanya ku Allah teh nya. Hayangna teh hilang gitu ya. Nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut itu adalah hasad.
Ini ayatnya di surat Al-Hujurat. Nah, ini banyak ayat terkait masalah jangan pernah kita untuk hasad. Bahkan kalau kita berhasad itu dalam Al-Quran itu Rasulullah mengatakan apa? Seperti kita makan bangkai daging saudara kita. Ya. Jadi kalimatnya adalah bahwa ini jangan pernah kita dengki, hati-hati ya. Salah satu yang meretakkan ukhuwah Islamiyah, terjadinya keretakan persaudaraan kita sebagai seorang muslim saja, itu diawali karena dengki. Urusan agama aja kalau dengki udah pasti musuhan tuh. Saya kemarin cerita, ada seorang sahabat saya bercerita terkait kondisi di kompleknya terkait masjid. Ternyata di masjid itu yang membuat konflik persaudaraan ukhuwah Islamiyah itu ternyata para ustadznya yang para sehat. Jadi cenah ngomong nanti gitu, ya ini imam teh yang eta imam teh. Terus selama nyaritakeun di malam Jumat teh kieu-kieu mana nama keueuh. Ayeuna mah ustad-ustad lain teh jadi akhirnya itu setnya padahal para levelnya ustad. Kita harus saling menghargai, sehingga salah satu yang harus dihilangkan adalah hasad, iri, dengki. Beda tata cara aja. Kalau kitanya ada iri dan dengki, maka akan lihat orang itu teh pengen nama eueuhnya. Oh ya si eta sih ngeganggu ka dieu wae jadi kieu gitu kan. Ada si itu sih, itu enggak boleh ya. Jadi kalimatnya seperti itu bahwa kita diperintahkan jangan iri kepada tetangga. Makanya kitanya menyesuaikan dengan tetangga teh, ya, supaya tidak membuat jadi irinya tetangga kita. Berikutnya hadis Rasulullah SAW, adab yang berikutnya bahwa kita kepada tetangga itu harus memuliakan. Coba. Ini kan kalimat tadi mah negatifnya, jangan apa? Menyakiti, jangan iri dengki. Tapi sekarang perintahnya memuliakan. Kayak kemarin ada ke orang tua, jangan membantah, jangan membentak, tapi berkata fal yataqaulahuma wala tanahuma, lalu harus waqulu qaulan kariman. Hadis yang populer ini, hadisnya dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ini sudah terkenal. Man kana yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka perintahnya muliakanlah tetanggamu. Kalimatnya bahasanya harus memuliakan. Artinya perintahnya bahwa kita harus berbuat baik dan harus memuliakan kepada tetangga kita, ya. Jangan sampai kita itu tidak memuliakan tetangga. Seperti hadis itu sebetulnya rangkaiannya ada 3. Pertama, man kana yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir falyakul khairat. Berkatalah yang benar, aula yasmut. Kalau nggak bisa diam, kata Rasul. Lalu yang kedua, man kana yu'minuna bil yaumil akhir falyukrim jarahu, muliakanlah tetangga. Ada juga satu lagi kalimat dalam hadis itu, man kana yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir falyukrim dhaifahu, muliakanlah tamumu. Nah, ini kan luar biasa ya. Jadi kalau ada tamu itu dimuliakan perintahnya. Ulah disumbutkan suguhan tehnya. Tetangga datang, udah aya dahorun menumpuk, sumputkeun heula nya. Padahal perintahnya itu mah muliakeun tetangga, muliakeun tamu. Coba bayangin ya. Jadi hadirin berbahagia, memuliakan tetangga itu bukan berarti harus menafkahi ya. Tidak, maksudnya memberikan nafkah itu maksudnya seperti kita kepada keluarga, tapi bagaimana ucapan kita dan perbuatan kita menjaga untuk selalu memuliakan supaya tidak tersakiti orang tetangga kita. Jadi kalau dihitung-hitung hadisnya banyak ini. Nah, berikutnya
Ini kalimatnya tadi kan, ini kalimat hadis Rasulullah sampai la yadkhulul jannah. Nah, udah datang tuh. La yadkhulul jannah. Tidak akan pernah masuk surga. Coba. Hati yang berbahagia, ini ancamannya hebat banget ya Rasulullah itu. La yadkhulul jannah. Tadi wallahu la yu'min. Man kana yu'minu. Jadi banyak sekali rangkaian dari redaksi Rasulullah terkait masalah tetangga. Bahkan kalimatnya itu di sini sebutkan la yadkhulul jannah, itu adalah yang malayu'minu, bahkan tidak beriman, malayamanu jaruhu biwaiqahu. Tidaklah akan masuk surga seseorang ketika tidak membuat aman bagi tetangga. Jadi lamun ada tetangga, ada orang yang selalu ngeributkeun we di tetangga, maka dia itu tidak akan pernah masuk surga, kata Rasulullah. Urusan parkir aja ributnya tetangga mah. Padahal kita harus memberikan berlapang-lapang supaya ini tetangga teh kumanya. Oh, ternyata ini ya harus jadi kalimat dari Rasulullah SAW. Nah, jadi di sini sebutkan, bahkan tadi ya Rasulullah SAW itu ini saking banyaknya mengumpulkan hadis banyak sekali ya. Hadis riwayat lagi dalam Imam Bukhari Muslim bahwa jangan pernah kita menyepelekan pemberian dari tetangga. Diberi ku tetangga dahar, cuma kieu ngarete. Sekain gitu nya. Sekain gitu aya. Kata Rasulullah, wahai para muslim, jangan meremehkan pemberian kepada tetangga. La tahkironna jaratun li jaritiha wala fir syai'a. Janganlah meremehkan pemberian daripada tetangganya, walaupun hanya sepotong tulang kaki kambing. Kaki kambing makan leutik, lamun kaki sapi mah gede Pak Iwan. Tapi kaki sapi kaki kambingnya mahal ya, ya nama coke. Jadi ya, jadi banyak sekali hadirin yang berbahagia bahwa yang berikutnya adalah terkait masalah adab kepada tetangga. Berikutnya harus menjaga privasi dan rahasia tetangga. Ini memang dilematis nih, ya. Ya harus menutup aib lah kalimatnya. Walaupun di satu sisi Pak RT mah perlu laporan ya. Tetangga sok ngompikeun non, lalaki nu can puguh waktunya, ya. Nah, harus dilaporkan ke RT itu mah. Makanya di RT itu lapor 1 kali 24 jam ya. Sok aya nu ngampikeun ya ka rumah teh tetangga teh nempo, ih ancan kawin kok geus diasupkeun ya. Ah gitu ya. Sedangkan perintah harus menutup aib, ditutup-tutupi. Ya, laporin eta mah ke RT ya, karena ada terjadinya perzinahan nggak boleh. Ya. Ini Rasulullah SAW mengatakan bahwa man satar musliman satarullahi fid dunya wal akhirah. Jadi kalau orang memang sih kalau menutup aib, ya sebetulnya Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Tapi kebutuhan Pak RT mah enggaknya Pak RT-nya cepat lapor ke RT menaya macam-macam nih gitu ya. Ditegur oleh Pak RT kalau melakukan kemaksiatan. Man ra'a munkaron, kalau melihat kemungkaran falyughayyir, rubahlah. Pejabat yang merubahnya. Ya. Nah, di sini ada kalimat, maaf ya sebentar lah. Nah, di sini harus menjaga batas rumah dan hak-hak tetangga. Jadi ini hati-hati, jadi ini berbahagia. Rasulullah tuh melarang seseorang untuk jangan seorang melarang tetangganya menancapkan kayu di dindingnya. Jadi kalau menancapkan kayu itu jangan dilarang, kata Rasulullah. Kan kadang di perumahan mah satu dinding duaan ya, satu dinding duaan. Nah, ya, ataupun di belakang contoh sudah ngasih dinding, tetangga belakang belum membuat dinding karena belum punya duit. Terus dia matok tuh, ini sampai detil Rasulullah jangan menancapkan paku di dindingnya, jangan dilarang. Ini kan ada dinding. Kita punya dinding, harusnya kan tetangganya bikin dinding lagi kan gitu ya. Nah, kalau belum bisa, kata Rasul melarang untuk
tetangganya dia melarang tetangganya untuk menancapkan. Kalau dia mampu biarin aja. Karena Rasulullah yang memerintahkan. Jangan cuma kata-kata buka dinding gitu ya ngomel. Di sini kalimatnya. Kalimatnya begini dalam Rasulullah SAW. La yamna jarun jarahu ayaghza hashbahu fi jidarihi. Kata Rasulullah, janganlah seseorang tetangga melarang tetangganya menancapkan kayu di dindingnya. Gak boleh. Kata Rasul, kita duluan punya dinding, dia belum. Walaupun tidak minta izin tuh gak apa-apa, jangan dilarang. Apalagi yang bagus minta izin. Haji maaf ya, saya mau can buka dinding, ya, cuma Haji silakan pakai. Ini kan punya berdua, gitu ya. Lamun di modalan kita mah saya panggilkan dindingan lah gitu mah. Wah, mantap betul ya. Maaf ya, ini saya menyampaikan aja ini saya can solih ya dalam masalah urusan ini. Jadi sekali lagi bahwa kalimat itu hari ini tutup dengan kalimat surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladziina hum 'an salatihim saahun alladziina hum yura'una wa yamna'una ma'un. Nah, ini yang terakhir. Ayat ini pendek, surat ini pendek tapi mantap sampai menjadi kalau Pak Gubernur kita, Pak Kang Deddy Mulyadi itu dengan bahasa budayanya beliau sebetulnya dia yang disampaikan adalah surat Al-Ma'un. Siapakah mereka yang mendustakan agama, yang menistakan agama? Kalimatnya. Tidak memelihara anak yatim, fakir miskin. Nah, terakhirnya itu adalah wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong barang-barang yang ini. Jadi kan wal ma'un itu kalimat dalam tafsir itu banyak ya makna daripada al ma'un ini. Dalam tafsir itu adalah jadi barang-barang kecil yang berguna dalam kehidupan saya. Jadi namun tetangganya sok nginjem ya. Saya mau Pak Iwan punya solder enggak? Suka gitunya. Pak Iwan punya ini enggak timahnya? Saya teh boga. Terus Pak Iwan teh enggan gitu contoh. Nah ini menistakan agama itu dalam Al-Qur'an. Urang teh erek sasapu, eueuh sapuna teh. Tetangga urang buka sapu. Cing nah betulnya sekedar sapuna meuli atuh cenah nginjem wae. Eta teh menistakan agama. Hadirin berbahagia. Tahukah siapa yang menistakan agama, mendustakan agama? Adalah mereka pada saat tidak mau meminjamkan. Tapi orang lamun nginjem dia balikan deui nya. Ieu mah geus nginjem tara dibalikeun. Urang teh nyari palu teh ka mana nya? Palu teh asa boga. Cek istri teh kamari kan dipinjem ku tetangga. Saminggu teh dibalikeun gitu ya. Urang ge anu nginjem kudu cepet malikeun. Biasanya sok kitu nya nginjem teh paji nya. Apalagi nginjem duit ya. Wah, nginjem duit mah penggalak kan nginjem teh. Kalau minjem uang anu nginjem itu jadi galak, aneh ya. Penggalak-galaknya di alam dunia itu orang suka punya hutang gitu ya, penggalaknya. Ya jadi peralatan rumah tangga ataupun rumah yang barang-barang yang kecil sampai Allah itu detil dalam surat Al-Ma'un itu. Siapakah mereka yang mendustakan agama? Ya urusan yang tetangga itu sebetulnya. Ya, hati-hati ya. Ini banyak nih kalau saya baca tafsir Al-Muyassar ya, memberi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Jadi memang ini kebaikan kecil ya, Al-Ma'un itu. Hati-hati. Ulah koretan lah nginjem-nginjem mah ya. Barang yang kecil. Ya. Biasana mah nu lamun tetangga teh ibu-ibu teh cenah, duh cenah uyah ya sakadang minta heula uyah gitu contoh gitu ya. Bere mun aya mah urusan uyah wae meni hese gitu ya gitu. Jadi ya ini menggambarkan orang pelit sebetulnya ya, makanya ada yang berbahagia. Inilah mereka golongan yang mendustakan agama. Jadi mendustakan agama teh levelnya menelantarkan anak yatim, fakir miskin, ternyata nginjemkeun barang leutik ka tetangga koret eta teh geus nistakeun agama gitu ya.
Pak Haji minjem manuk dah saya lomba, nah kita main beda aja Pak Haji, pula dinjemin kita jadi juara contohnya. Artinya begitu, ditutup dengan itu bahwa ternyata begitu hebatnya Allah dan Rasulnya memberikan gambaran kepada kita semua. Ini semua yang saya sampaikan itu menunjuknya adalah ke saya yang menyampaikan. Karena ancaman dalam surat Al-Quran itu lima taqulu ma la taf'alun, apa yang kamu omongkan kamu nggak kerjakan. Kabura maqtan indallah yang taqulu ma la taf'alun. Ini ancaman buat yang suka ngomong. Allah besar kebencianku kepada kamu yang suka ngomong tapi kamu nggak lakukan. Nah, ini bahaya. Karena naudzubillah min dzalik, semoga Allah jauhkan. Dan apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya, ayo kita bismillah. Yang penting dengan tetangga itu sing alakur ya. Kalau apa-apa itu supaya akur, komunikasi. Nanti kalau nggak bisa tuh ke Pak RT. Pak RT, makanya pejabat lingkungan itu harusnya gajinya gedenya. BOP-nya kan letik jadi Pak RT. Arem bukan jadi RT. Ya. Baik, hadirin berbahagia, untuk adab ke guru nanti kita lanjutkan karena kita sudah waktunya lumayan besar ya, lumayan panjang. Demikian bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini kita mereview sebetulnya udah pernah saya sampaikan, tapi diulang-ulang supaya kita menjadi ingat. Karena setiap apa yang kita sampaikan itu kalau tidak diulang-ulang biasanya suka lupa. Semoga kita diberikan hidayah oleh Subhanahu wa taala. Berikanlah yang terbaik kepada tetangga kita, karena saudara yang paling dekat selain kerabat kita adalah tetangga kita. Mudah-mudahan kita menjadi tetangga yang baik dan membuat aman bagi tetangga. Saya menyenangkan bagi tetangga, saya juga bermanfaat bagi tetangga. Itulah target kita, menjadi hamba-hamba Allah. Dan kalau kita sudah melakukan itu, ternyata itulah yang terbaik di mata Allah SWT. Demikian saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.